everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sally. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di video update untuk Bitcoin. Jadi di update kali ini kita pengen kasih update yang menurut saya cukup penting karena kita mendekati dengan closing time frame monthly, dan itu berarti Februari teman-teman. Kalau per saya update video ini tentunya sudah masuki bulan Maret, cuman kan untuk close candle-nya itu di jam 7 pagi, dan itu adalah close session atau session break between sesi New York dengan Australia harusnya ya teman-teman. Dan ya kita akan coba lihat teman-teman, apakah Bitcoin akan mengikuti analisa halu terakhir teman-teman, atau justru secara keseluruhan kita masih belum siap untuk rebound ya. Dan langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. So untuk start kita akan start dari time frame weekly. Jadi sebenarnya untuk time frame weekly sendiri something yang pengen saya remind ke teman-teman ya, ini adalah outlook kita terakhir bahwa dia wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, dan kita udah sempat discuss juga tentang kondisi wave 4, di mana wave 4 itu memiliki kecenderungan ketika dia bermain di wave 4 itu biasanya cukup membuat frustasi teman-teman. Kenapa? Reasonnya karena price-nya itu biasanya bisa sideways dengan jangka waktu yang cukup lama atau extended bahkan. Dan kalau kita lihat di sini ya, wave 4 itu biasanya cenderung kurang dari 38% pada saat dia retrace back. Dan untuk saat ini situasinya teman-teman, ini kalau secara keseluruhan sih memang kita masih di bawah 38,2% ya. Jadi kalau saya tarik Fibonacci dari paling bawah ke paling atasnya atau paling topnya, lalu kita munculkan level 38,2, kita bisa lihat teman-teman bahkan belum mendekati level 38,2 ya. Untuk 23,6 saat ini justru yang berpotensi menjadi key supportnya dia, dan itu berada di kisaran level 34.969 dolar ya. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman, secara time frame weekly situasi kita, saya salah delete ya, harusnya yang 23,6 yang nggak di delete. Nah kalau kita lihat teman-teman, harusnya di level ini kita mendapati potensi support. Kenapa? Soalnya pada closing weekly kita sama-sama bisa lihat terbentuk yang namanya spinning tops candlestick pattern, dimana biasanya kondisi seperti ini itu memberikan indikasi adanya potensi pembalikan arah teman-teman ya. Dan sebelumnya kalau kita lihat pressure yang diberikan oleh Bitcoin itu adalah berupa sellers, yang artinya sebelumnya itu adalah Three River Evening Star, lalu dikonfirmasi dengan terbentuknya spinning tops ya. Dan untuk spinning tops sendiri itu nggak penting ya dia warnanya hijau atau merah, as long dia membentuk spinning tops saja, itu artinya memang udah ada kondisi equilibrium atau kesamaan volume ya yang terjadi di sana, sehingga menyebabkan sellers itu nggak bisa perform lebih jauh lagi dan akhirnya terpaksa maintain close di atas level tersebut. Jadi tampak kayak doji teman-teman ya. So far kalau misalnya mengikuti analisis yang ada pada Elite Wave Theory, kita ngelihat di sini kita udah confirm sideways teman-teman ya. Dimana di sini kelihatan kita udah ABC corrective pattern, dan bisa saja ini membentuk yang namanya running flat corrective pattern ya. Jadi lebih kurangnya kayak gini. Lalu satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah teman-teman, bagi teman-teman yang tentunya di sini percaya chart pattern dan lain sebagainya, apa sih yang kalian lihat saat ini ya? Tidak lain dan tidak bukan adalah potensi double bottom pattern, yang artinya bisa ada konfirmasi di level ini kalau misalnya closing weekly nanti teman-teman di pekan ini, which is 6 hari 4 jam dari sekarang, closingnya kayak gini, ini ada potensi double bottom ya. Itu yang perlu kita ingat teman-teman. Alright, so the next one kita pengen bahas juga untuk time frame monthly-nya. Jadi di halu analysis terakhir teman-teman, kita udah sempat discuss ya tentang potensi pada time frame monthly. Kita bisa ngelihat market Bitcoin itu membentuk yang namanya doji, dan saat ini teman-teman even better karena kita ngelihat ada potensi spinning tops pada closing di 3 jam 42 menit mendatang ya. Jadi kalau misalkan secara pergerakan ini sebetulnya secara keseluruhan gambarannya seperti ini ya. Potensi wave 3, lalu kita di sini potensi wave 4, dan terakhir wave 5. Tentu saja kalau kita mengatakan bahwa ya ini adalah potensi, ya bisa jadi ini adalah potensinya yang kita akan bisa lihat terhadap si kondisi market teman-teman. Cuman kita perlu sadari juga bahwa kenaikan suku bunga pada Amerika Serikat di 16 Maret mendatang itu pasti akan memberikan impact atau dampak ya. Sementara di sisi saat ini kita melihat banyak sekali indikasi-indikasi positif yang bisa mendekatkan market crypto atau cryptocurrency menjadi salah satu reserve currency yang akan digunakan oleh dunia atau secara global, karena sudah ada contoh-contohnya ketika Rusia itu terpaksa jaringan perbankannya harus di-freeze karena dia melanggar aturan dan istilahnya melakukan invasi terhadap Ukraine, dan
seperti yang kita lihat teman-teman, dampaknya so far positif terhadap market cryptocurrency ya. Di luar dari news ini saya nggak tahu lagi, mungkin ada news noise yang biasanya bermunculan kayak legal tender kemarin itu, kalau nggak salah Brazil ya rencananya mau legal tenderin, terus juga ada California juga sama. Ada beberapa negara bagian yang mau melegalkan, cuman ya seperti yang kita lihat teman-teman, impact-nya ke market biasa aja gitu loh. Tapi apa news ini yang bisa membuat situasi market cryptocurrency benar-benar berubah? Kalau nggak salah Amazon ya, itu newsnya datang dari Amazon. Cuman apakah ini yang benar-benar bisa membuat pergerakan cryptocurrency berubah secara keseluruhan? Saya rasa belum tentu teman-teman. Tapi yang menjadi faktor pendorong menurut saya paling tinggi probabilitasnya adalah karena Rusia perbankan sistemnya atau jaringan perbankannya itu di freeze ya. Itu adalah salah satu faktor yang paling menentukan. Jadi untuk closing monthly sendiri ini kalau kita lihat candlenya cukup bagus, cukup positif ya. Dia menunjukkan bahwa setelah 3 red candle ini ya, kita lihat Bitcoin terpressure selama 3 bulan berturut-turut. For the first time kita ngelihat green candle, dan green candle ini punya potensi pembalikan arah ya, karena kita lihat so far ini pembentukannya seperti semacam spinning tops pattern. Jadi kalian bisa search aja yang namanya spinning tops candlestick. Itu biasanya kecenderungannya ada di bagian bawah dari suatu downtrend atau di bagian atas dari suatu uptrend. Ini adalah contoh spinning tops di bagian atas, dan kita akan coba lihat. Nah, ini adalah contoh spinning tops di bagian bawah atau dari ujung suatu downtrend, yang artinya ada potensi reversal berikutnya seperti yang kalian lihat sendiri based on teorinya teman-teman. Tapi untuk realnya ya kita belum tahu pasti ya. Nah, berikutnya kita akan coba discuss dari time frame daily ya. Sebenarnya untuk time frame daily kita bisa lihat ada satu potential area yang akan divisit oleh Bitcoin, yaitu di kisaran level $41.600, karena seperti yang kita lihat di sini sebelumnya merupakan support ya, support, break, lose support, and then boom, balik lagi, and then boom, testing terhadap supportnya naik, and then boom, break lagi. Sekarang kita lagi testing terhadap level tersebut, dan itu di kisaran 41.400 sampai 41.600 lebih kurangnya, karena saya lebih prefer kita menyebutnya area ya, compare dengan yang kita bilang istilahnya kayak semacam garis gitu, karena lewat garis dikit kadang bikin orang rancu ya, jadi kayak wah ini udah break, ternyata bootstrap teman-teman. Oke. Nah, so far teman-teman kalau misalnya kita lihat dari situasi saat ini saya cukup yakin kalau sudah seperti ini confirm ya, sesuai dengan ekspektasi kita selama beberapa hari terakhir. Kita udah discuss ini tentang berpotensi terbentuknya Elliott Wave Theory. Maksudnya lebih tepatnya kita bisa melakukan analisis menggunakan Elliott Wave Theory. Itu sudah kita gunakan dari 3-4 hari yang lalu, bahkan dari yang halu analisis juga udah, dan dari sebelum-sebelumnya juga kita udah analisis teman-teman. Dan so far sih kalau kayak gini, so far so good saya bisa bilang ya. Kita ngelihat Bitcoin ini tiang panjang sekali ya. At least kalau misalkan nantinya ke reject lagi ya, it's fine, karena memang kita juga analisa di sini ada potensi si wave corrective pattern-nya atau wave 4-nya kita. Secara overall itu berpotensi berada di kisaran level $46.000 based on Fibonacci 50%. Jadi ini wave 1, wave 2, wave 3, and then A, B, C corrective pattern, lalu wave 4 baru confirm menuju ke wave 5 ya. Ini so far yang saya pribadi ngelihat potensi terjadi terhadap kondisi Bitcoin atau skenario Bitcoin secara overall. Dan secara pergerakan ini sudah tampak terkonfirmasi, dan skenario yang kita juga bahas dari beberapa hari lalu tentang terbentuknya si inverse head and shoulder finally happens teman-teman, sesuai dengan ekspektasi so far. Jadi kita coba lakukan analisis sejauh mana nih ya kira-kira kita bisa rally dan sejauh mana kita bisa menguat ya. Nah, so far saya udah ngomong berapa kali so far, saya nggak tahu ya, karena mungkin terlalu excited ngelihat harga marketnya atau pricingnya yang jump ya, naik lagi, dan sekarang udah mau istilahnya mau mencapai level Fibo 1618 itu based on pullbacknya dari wave 1 ke wave 2, dan itu di kisaran level $42.327. Itu adalah area yang paling possible divisit oleh si Bitcoin, karena di sini juga kita lihat terdapat yang namanya confluence of resistance ya. Jadi di area itu memang ada tahanan teman-teman, dan bisa aja di sini wave 3 kita sampai di kisaran area tersebut. Alright, so kalau misalkan kita mau tambahkan lagi, seandainya based on inverse head and shoulder sendiri, kalian bisa ukur juga menggunakan panjang headnya, dan kalian bisa tarik pada saat dia terjadi break dari si neckline-nya, dan itu berarti potential target kita secara overall ada di $45.265 based on teorinya head and shoulders. Cuman apakah bisa sampai ke sana dengan kondisi saat ini yang bisa dibilang kurang begitu menentu. Ya kalau saya pribadi sih lebih prefer untuk
kita lebih main safety aja, lebih main konservatif aja ya. Jadi yang kita expect adalah dia rebound sampai wave 3, mungkin sejauh-jauhnya kita bisa tambahkan juga Fibonacci extension pada wave 1 ke wave 2, which is potential target, wow, balik lagi di 45.000 ya, tadi seperti yang kita analisis menggunakan si inverse head and shoulders. Jadi let's say ini adalah skenario untuk kita yang kurang begitu optimis ya, 42.300, 42.900 udah boleh mulai ancang-ancang. Artinya bukan ancang-ancang untuk nambah bear position atau untuk short, tapi lebih ke arah yang long sebelumnya boleh mulai consider untuk taking profit, kayak istilahnya ya kurangin dulu portionnya lah ya, untuk jaga dulu dan safety dulu. Habis itu kalau misalkan ternyata kita ngelihat sangat impulsif bergerak lagi, ya nanti kita kurangin lagi 50% profitnya dan dari yang kita udah punya. Habis itu baru nanti kita consider apakah ini benar-benar langsung turns out berubah menjadi bullish yang sangat signifikan, atau kita hanya ketahan sampai 45.000 istilahnya gitu ya teman-teman. Jadi kita belum tahu nih sejauh mana dia bisa berlari. So far yang terdapat area support atau resistance-nya itu berada di kisaran area ini ya. Ini saya tambahkan lebih kurangnya kayak gini teman-teman ya, between Fibonacci extension 100% di 42.900 dan Fibo 1618 untuk eksternal menjadi potensi untuk wave 3. Baru nanti kita kalkulasi lagi kemanakah pullbacknya di wave 4 dan sebelum dia finishing menuju wave 5 ya. Seperti yang saya sampaikan secara timeline so far ini sesuai dengan ekspektasi ya. Saya sudah bilang juga beberapa waktu lalu, at least menjelang akhir Februari kita expect ada penguatan dulu supaya nanti teman-teman kira-kira nih mendekati kenaikan suku bunga itu isu mulai digoreng lagi ya. Isu mulai digoreng lagi. Ketika orang-orang yakin wah kayaknya suku bunga kali ini nggak bakal terlalu impact, paling turun sedikit ya kan, karena isunya, habis itu dinaikin sedikit sama whales-nya, begitu orang-orang mulai confident, mulai siap untuk bullish lagi, jebret dibanting baru ya istilahnya menuju ke potential wave 5 sekaligus closing wave C atau C wave correction pada time frame weekly secara overall ya, karena ABC running flat corrected pattern secara apa ya, kalau kita lihat subwave-nya itu memang harusnya ABC ya, ABC and then ABC ya, terakhir 1, 2, 3, 4, 5 baru si wave corrective pattern. Nah kenapa sih part terakhirnya harus 5 wave? Karena menunjukkan bahwa bullishnya itu udah benar-benar sulit banget untuk mendapatkan booster teman-teman. Jadi demandnya di market itu udah mulai berkurang. Jadi perlahan-lahan dia naik, tapi naiknya itu kayak dicicil, jatuhnya kayak retail yang transaksi, bukan whales yang transaksi ya. Baru di situ whales memanfaatkan keadaan, boom, di short lah atau di taking profit lah dari kisaran level 46.000 so far based on Fibonacci retracement sebelum akhirnya set drop ya, cukup signifikan ya. Lebih kurangnya seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan update kali ini tentunya bisa bermanfaat ya. Ini kita udah update day to day basis. Mudah-mudahan teman-teman yang ngikutin hariannya saya itu benar-benar bisa memanfaatkan outlook ini dengan baik, bisa memanfaatkan apa yang saya bagikan di sini dengan positif, dan tentunya tetap doing your own research before kalian make decision. Jadi stay safe everyone ya. Saya di sini bukan financial advisor atau yang expert atau bahkan private ya. Kalau ada yang kayak nanya, "Kok minta saran dong?" Waduh, itu saya bukan private financial planner atau financial advisor tuh. Jadi make sure teman-teman pahami dulu bahwa di sini saya hanya berbagi opini menurut saya dan pendapat saya pribadi. Jadi saya bisa aja spekulatif, bisa aja saya menyesatkan, tapi tentunya harapan saya adalah tidak menyesatkan karena ya ini adalah analisis saya sendiri dan apapun yang saya execute juga berdasarkan analisis ini. Alright? So, teman-teman, thank you very much for watching this video. I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and bye-bye.